Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang paling kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati pula dosen pembimbing 1 dan 2, Bapak Ainul MPDI dan Ibu Arifia Retnayunita MPDI yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan serta ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan proposal ini. Yang saya hormati pula dosen penguji 1 dan 2, Ibu Kustiana Arisanti MPDI dan Ibu Nur Fatimah MPDI yang telah sabar dalam memberikan arahan, dan juga sangat terima kasih yang mendalam haturkan kepada kedua orang tua saya yang doa-doanya senantiasa mengalir menjadi kekuatan bagi saya dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Hafidah Hidayati, NIM 221201017260, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil revisi yang berjudul Hubungan Dependensi Terhadap Artificial Intelligence dalam Aktivitas Akademik dengan Pola Pikir Kritis Mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Langsung saja, mari kita awali presentasi ini dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang penelitian ini, mahasiswa dituntut terhadap kualitas intelektual, di mana tidak lagi sekedar berfokus pada penguasaan materi, melainkan pada ketajaman pola pikir kritis dalam menyaring arus informasi yang utuh. Pola pikir kritis ini menjadi faktor utama dalam mempertahankan keunikan ide-ide orisinal. Maka, penelitian ini dimulai dari pengamatan saya juga terhadap banyaknya mahasiswa yang menggunakan AI dalam tugas kuliah. Berdasarkan data terdahulu, 78% mahasiswa pendidikan Islam menggunakan AI setiap hari. Namun, 40% diantaranya mulai merasa malas belajar mandiri. Kita dituntut punya cara berpikir yang tajam untuk menganalisis ilmu agama, bukan sekedar menerima jawaban instan. Oleh karenanya, saya ingin meneliti bagaimana hubungan dependensi AI ini dengan pola pikir kritis mahasiswa. Apakah keduanya memiliki kaitan yang signifikan atau tidak? Karena sejauh ini belum ada penelitian yang mengukur hubungan keduanya tersebut secara statistik di kampus kita Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat dependensi mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong terhadap AI dalam aktivitas akademik. Yang kedua, bagaimana tingkat pola pikir kritis mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dalam aktivitas akademik. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara dependensi terhadap AI dalam aktivitas akademik dengan pola pikir kritis mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong? Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tingkat dependensi mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong terhadap AI dalam aktivitas akademik. Tujuan kedua, untuk menggambarkan tingkat pola pikir mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dalam aktivitas akademik. Dan yang ketiga, untuk menganalisis hubungan dependensi terhadap AI dalam aktivitas akademik dengan pola pikir mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya terkait pembaruan teknologi digital dalam dunia akademik. Manfaat praktiknya bagi mahasiswa sebagai bahan evaluasi agar lebih bijak dan tetap kritis dalam menggunakan teknologi AI untuk tugas kuliah. Bagi dosen, memberikan masukan dalam menyusun strategi pembelajaran yang inovatif namun tetap menjaga orisinalitas pemikiran mahasiswa. Bagi penulis sendiri sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu penelitian kuantitatif yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Next. Kajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun artificial intelligence mampu meningkatkan efisiensi akademik dan kapasitas kognitif mahasiswa secara umum, terdapat risiko nyata berupa dependensi yang dapat menurunkan motivasi belajar mandiri serta orisinalitas pemikiran. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengaruh positif penggunaan AI secara luas melalui pendekatan deskriptif atau kualitatif, sehingga terdapat celah untuk menguji secara kuantitatif hubungan antara ketergantungan AI dengan pola kritis mahasiswa.
Next, bab 2 kajian teori. Dependensi Artificial Intelligence (DPDC) adalah kondisi di mana mahasiswa sangat bergantung pada teknologi kecerdasan buatan dalam mengerjakan tugas akademik hingga kemandirian berpikirnya menurun. Hal ini diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama, frekuensi pemanfaatan. Yang kedua, ketergantungan kognitif. Dan ketiga, pengalihan proses berpikir. Dan keempat, ketergantungan emosional. Pola pikir kritis. Pola pikir kritis merupakan rangkaian proses intelektual mahasiswa dalam mengolah informasi menjadi kesimpulan atau keputusan akhir yang logis. Dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan akademik. Literasi digital dan kemandirian belajar. Untuk mengukur kualitas pola pikir kritis tersebut, penelitian ini menggunakan 4 indikator menurut Peter Fashion, yaitu analisis, evaluasi, refleksi, dan kreatif. Baik, selanjutnya hubungan ketergantungan AI dengan pola pikir kritis. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia akademik membawa perubahan signifikan terhadap cara mahasiswa memperoleh, mengelola, dan menggunakan informasi. Teori dari Melvin menjelaskan bahwasannya ketergantungan berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan atau pencapaian tujuan dengan bergantung pada sumber daya lain. Ketika mahasiswa menjadikan AI sebagai sumber utama dalam penyelesaian tugas akademik, munculnya potensi ini terjadi pengurangan keterlibatan proses analisis, evaluasi, refleksi, dan kreativitas. Jadi kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara ketergantungan AI dengan pola pikir kritis mahasiswa. Next. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada fenomena penggunaan AI yang menciptakan variasi tingkat ketergantungan di kalangan mahasiswa PAI. Secara konseptual, semakin tinggi dependensi AI, maka bisa dilihat dari ketergantungan indikatornya. Di situ ada frekuensi, keterkaitan kognitif, perpindahan proses berpikir, dan keterkaitan emosional, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap kualitas pola pikir kritis mahasiswa. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji juga secara statistik apakah ketergantungan tersebut bersifat mendukung atau justru menghambat kemampuan nalar mandiri mahasiswa dalam aktivitas akademik di Universitas Islam Zainul Hasanbengo. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis alternatif atau HA. Terdapat hubungan yang signifikan antara dependensi terhadap AI dalam aktivitas akademik dengan pola pikir kritis mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Zainul Hasanbengo. Yang kedua, hipotesis nol atau HO. Yang kedua, hipotesis nol atau HO, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dependensi terhadap AI dalam aktivitas akademik dengan pola pikir kritis mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Zainul Hasanbengo, Probolinggo. Next. Pada bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta validitas dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir, teknik analisis data. Pada bagian pendekatan dan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasional untuk menguji hubungan antara variabel secara statistik. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasi dipilih dari mahasiswa semester 8, kelas A dan B, yang berjumlah 69 mahasiswa PAI semester 8, di mana sampel yang diambil sebanyak 59 responden menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi teknik penelitian ini menggunakan angket yang disebarkan online. Instrumen ini digunakan berupa kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur ketergantungan AI dalam pola pikir kritis. Next. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitasnya menggunakan rumus Pearson product moment dan reliabilitasnya menggunakan rumus Cronbach-Alpert. Ujian normalitas dan uji linearitas, analisis korelasi produk moment menggunakan bantuan software SPSS untuk menentukan signifikan hubungan nilai sig 0,5. Untuk teknik analisis datanya menggunakan Google Form dengan skala Likert 1 sampai dengan 5 untuk mengukur dependensi AI dalam pola pikir, pengamatan awal terhadap perilaku mahasiswa dalam mengerjakan tugas akademik menggunakan data pendukung berupa daftar mahasiswa. Bab 3, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, yang terakhir teknik analisis data.
Pada pendekatan dan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian koresional untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik. Populasi dan sampel penelitian, populasinya dipilih dari mahasiswa aktif semester 8 berjumlah 142 mahasiswa PAI, di mana sampel yang diambil sebanyak 105 responden dengan menggunakan rumus Lovin. Teknik instrumen pengumpulan data, teknik penelitian ini menggunakan angket yang disebarkan online. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 5 untuk mengukur dependensi AI dalam pola pikir kritis mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat data. Next. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitasnya menggunakan rumus Pearson Product Moment dan reliabilitasnya menggunakan rumus Cronbach-Alpert. Ujian normalitas dan uji linearitas, analisis korelasi produk momen menggunakan bantuan software SPSS untuk menentukan signifikan hubungan nilai sig 0, teknik analisis data yang telah terkumpul dianalisis secara statistik menggunakan aplikasi SPSS. Proses analisis dimulai dengan uji persyaratan atau uji normalitas dan linearitas untuk memastikan data apakah layak diolah. Selanjutnya, untuk menjawab inti penelitian digunakan analisis korelasi produk momen guna mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara dependensi AI dengan pola pikir kritis. Terakhir, dilakukan uji signifikan untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak. Next. Demikian pemaparan mengenai proposal penelitian yang saya rencanakan. Saya menyadari bahwa rancangan ini masih membutuhkan banyak masukan dan saran agar menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan arahan kritik dan bimbingan dari Ibu dosen penguji demi kualitas penelitian yang lebih baik ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.